Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Episode podcast kali ini spesial karena kita rekaman live langsung di studio Sahabat Peduli di kantor Pfizer di WTC Jakarta. Di podcast Sehat Seutuhnya seringkali kita mengangkat penyakit tidak menular sebagai fokus kita, tapi ternyata penyakit menular juga ini menjadi salah satu concern. Buat teman-teman mungkin yang mengikuti kabar berita di dunia kesehatan, di akhir tahun 2022, ada satu fenomena superbug yang terjadi di India, di mana ini orang-orang itu mengalami resistensi terhadap antibiotik. Dan ini menjadi concern yang sangat besar. Dan ada satu fakta juga, bahwa salah satu kelompok yang paling rentan terhadap ini adalah orang-orang yang berada di ICU, pasien-pasien di ICU. Salah satu data mengatakan bahwa 7 dari 10 orang yang dirawat di ICU itu mengalami resistensi terhadap antibiotik. Jadi penting banget untuk kita bahas. Dan juga fakta dari WHO, mereka mengatakan bahwa ini tuh udah jadi salah satu dari 10 ancaman kesehatan di dunia sekarang. Jadi teman-teman, ini penting banget untuk kita diskusikan. Dan hari ini kita udah langsung kedatangan narasumber yang memang ahli dan pakarnya setiap hari bergulat ya di ICU, yaitu Dr. Pratista Hendarjana SPAN KIC, seorang spesialis anestesi dan konsultan perawatan intensif. Dikenal juga sebagai Dr. Toto. Halo dokter. Halo Mas Willy. Gimana, sehat dok? Sehat sekali, sehat. Oke, makanya kita bisa rekaman hari ini ya. Syukurlah. Oke. Macet nggak dok datang ke sini dok? Lancar, aman. Lancar ya? Oke. Nah ini dok, kita hari ini pengen ngobrol soal antimicrobial resistance karena pengen naikin awareness ini ya di masyarakat. Pertama-tama mungkin dokter boleh jelasin dok, apa sih ini antimicrobial resistance dan kenapa sih ini jadi concern yang serius gitu? Ya. Terima kasih Mas Willy. Ini pertanyaan yang mungkin cukup sering terjadi ya. Sering terjadi, tetapi kita kadang-kadang masih bingung apa sih sebenarnya yang terjadi pada resistensi mikrobial ini. Jadi ini adalah suatu kejadian di mana pasien mengalami infeksi mikrobial yang resisten terhadap beberapa antibiotik. Ya, terhadap antibiotik, dan ini merupakan kejadian yang biasa terjadi atau beberapa kali terjadi mungkin di ruang perawatan, terutama di ICU. Dan ini sangat mungkin terjadi karena mungkin waktu pemberian antibiotik itu tidak tepat, atau pemberian antibiotik atau antimikrobial yang tidak sesuai. Ya, dan ini makanya kita harus waspadai. Ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang memakai obat-obat antimikrobial ini, dan infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, bisa oleh jamur atau oleh viral. Dan WHO sebenarnya juga sudah memberi warning ya pada tahun 2019 itu laporan dari WHO menyebutkan kematian karena resistensi antibiotik ini atau antimikrobial ini sekitar 1,27 juta, bayangin. Nah, banyak. Itu cukup lumayan dan cukup besar ya, yang menyebabkan dan disebut bahwa ini seperti silent pandemi gitu ya. Kematian yang luar biasa yang mungkin tidak terlalu menghebohkan kadang-kadang karena mungkin tidak sesaat itu menyebar gitu ya. Tapi ini sebenarnya sangat mengancam karena kebutuhan tentang antibiotik ini juga sebenarnya tinggi, tetapi antibiotik yang baru itu tidak banyak untuk mengatasi ini. Ini juga suatu kendala, makanya challenge juga ya. Ya, ini challenge juga, makanya kita harus sadar bahwa kita juga aware bahwa kalau pasien-pasien atau keluarga kita dirawat di ICU, kita harus awareness bahwa salah satu penyebab kegagalan atau kematian ini salah satunya itu, dan itu akan menyebabkan stres juga keluarga ya, karena cost-nya akan tinggi kalau mengalami kondisi seperti ini. Pasien juga stres karena akan lama dirawat di ICU itu. Jadi ada rasa frustasi juga. Betul. Jadi dari cost dapat juga rasa frustasi secara psikologinya ya. Betul. Wow, ini challenge banget nih. Nah dok, yang pengen ditanyakan selanjutnya adalah siapa sih yang sebenarnya atau siapa aja yang rentan terhadap resistensi antibiotik ini gitu dok? Ya, sebenarnya itu belum ada hal yang pasti ya, dalam arti siapa
siapa yang paling rentan? Sebenarnya dari beberapa laporan ilmiah menyebutkan pasien-pasien yang imunokompromis atau pasien-pasien yang cenderung imunnya menurun itu sangat mudah terjadi infeksi kan gitu ya. Nah kalau pasien itu berat seperti di ICU itu perawatannya kan mungkin memakai alat yang invasif dengan pemasangan yang menembus barier kulit ya, mungkin dipasang di tembus kulit masuk ke pembuluh darah. Nah, itu untuk monitor kondisi pasien tersebut. Tapi itu resikonya bisa menyebabkan infeksi. Ada juga. Iya, sangat. Kan tubuh kita sebenarnya banyak kuman-kuman yang melekat. Nah, melekat ya di tubuh kita. Nah, saat kondisi kita menurun, kuman-kuman itu akan migrasi atau pindah ke tempat yang seharusnya steril. Ya seperti darah itu steril. Saat dia masuk ke dalam darah akan menyebabkan infeksi. Infeksinya berat bahkan. Berat dan itu masuk ICU. Nah, itu kita harus memberi antibiotik. Nah, kumannya itu kadang-kadang kuman ini kan benda hidup. Dia juga ingin bertahan hidup gitu loh. Nah, saat kita memberikan antibiotik yang tidak tepat atau tidak adekuat, dia akan berusaha membuat tameng ya, membuat pertahanan tubuh supaya dia bisa survive. Nah, ini akan menjadi resisten juga dianya. Betul sekali kan, makhluk itu suatu sifat alamiah dari makhluk hidup kan. Dia ingin bertahan hidup. Nah, ini yang kita lawan ini makhluk hidup. Jadi ini harus kita benar-benar waspadai terjadi resistensi itu pada pasien-pasien yang dirawat terutama di ICU. Oke, berarti kayaknya kalau tadi dokter bilang pasien-pasien yang imunokompromis imun sistemnya turun, tapi nggak bisa bilang kayak misalnya anak-anak atau apa, enggak gitu ya? Itu anak-anak juga, karena bisa gini juga ya? Karena anak-anak itu kan sebenarnya pada bayi sampai umur-umur tertentu itu kan imunnya belum benar sempurna. Masih develop ya? Iya, dia lagi tumbuh menjadi sempurna, itu sangat rentan. Iya, atau dia punya background penyakit yang kronis ya, seperti penyakit diabetes gitu ya, penyakit gula, atau pasien-pasien dengan pemakaian alat-alat seperti dialisis gitu, cuci darah. Nah, itu rentan banget, rentan. Oke. Ya. Jadi itu tadi kelompok-kelompok yang rentan ya, yang tadi dokter bilang. Nah, dokter sempat bilang bahwa salah satu yang rentan terhadap resistensi antibiotik ini adalah orang-orang yang dirawat di ICU gitu. Nah, buat orang-orang yang lagi ada di ICU gitu, Dok, gejalanya tuh biasanya seperti apa ketika mereka resistensi, dan dampaknya tuh kayak gimana aja sih, Dok? Ya. Gejalanya sebenarnya sama saja ya, seperti gejala awal infeksi. Ya. Jadi pasien saat masuk di ICU dengan kondisi yang infeksi, sebenarnya kita berikan dulu obat antibiotik ya, atau antimikrobial yang empiris. Istilah empiris di sini ini kita sebutkan, kita belum tahu kumannya nih, hanya mengkira-kira kumannya seperti apa dan kecenderungan kuman di daerah kita itu seperti apa. Jadi tergantung memang sumber infeksinya. Kalau umpamanya sumber infeksinya di paru-paru, kecenderungan kumannya ini nih, antibiotiknya empirisnya ini. Tetapi saat kita memberikan antibiotik itu sebelumnya kita harus ambil kultur, ambil bahan sampel. Mungkin kalau dari paru-paru kita ambil dahaknya. Nah, kalau pasien terus shock septik atau shock infeksi yang berat yang menyebabkan shock, infeksi berat yang menyebabkan shock, kita ambil darahnya untuk kita biakkan kulturnya, supaya nanti setelah ada beberapa hari setelah itu kita bisa tahu kumannya apa. Yang cocok antibiotiknya yang pas itu apa. Jadi lebih spesifik ya? Lebih, jadi kita nembaknya lebih jitu. Kalau empiris kemarin kita ngebom gitu ya. Nah, ini lebih jitu. Lebih gitu pinter lah ya. Nah, kita tepat. Itu untuk menghindari efek-efek yang tidak diharapkan. Kalau kita ngebom kan efek yang lain kena ya. Yang tidak jadi sasaran itu kena semua. Nah, jadi terjadi collateral damage yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita tepat kumannya, ya kita harapkan obatnya juga tepat gitu ya, dosisnya tepat ya, itu yang kita harapkan. Nah, itu jadi memang di sini memang sangat penting kita memberi antibiotik yang tepat. Terus kita harapkan juga keluarga memahami ini
ya, Oke, memahami. dikomunikasikan. Nah, kita komunikasikan, biasanya kita komunikasikan kenapa kita berikan obat ini, empirisnya, nanti kita ambil kultur ini, nanti rencananya seperti ini. Ya. Jadi gitu. Jadi kita komunikasi dari keluarga, karena ini tadi berhubungan dengan pembiayaan juga, dengan Ya, cost ya. juga gitu ya. Mungkin juga berhubungan dengan kondisi pasien, kenapa kita harus pakai obat yang ini gitu ya. Kenapa pakai antibiotik yang ini, kita bukan yang ini, itu kita harus jelaskan seperti itu. Iya. Jadi kalau dijelasin juga kan keluarga, oh masuk akal nih, bisa terima juga ya Betul. dengan saran dari dokter ya. Iya, kita diskusikan seperti itu. Oke, menarik nih. Nah dok, pertanyaan selanjutnya, biasanya itu gejalanya apa sih buat pasien-pasien yang ada di ICU ketika mengalami resistensi? Gitu. Ya, sebenarnya resistensi itu sama saja gejalanya, karena dia masuk waktu dia pasien itu masuk ke ruang intensif atau ruang ICU, mereka gejalanya ya sama infeksi. Iya. Ya, infeksi atau pasien tersebut belum mendapatkan infeksi. Ya, saat di ICU dipasang alat-alat khusus, lalu alat-alat monitor yang invasif, di situ sangat berisiko terjadi infeksi. Nah, saat terjadi infeksi, mungkin kuman-kuman di sekitar situ sudah terjadi mutasi atau resisten. Jadi kumannya mungkin sama terjadi, tetapi karena kuman di situ yang terpapar dengan antibiotik sering, dia berbeda. Berevolusi menjadi yang lebih resisten. Nah, kuman pasien yang sebelumnya tidak infeksi kena kuman yang sudah resisten, ya otomatis infeksi. Terjadi infeksi yang resisten. Itu yang tidak infeksi. Pasien yang sudah sebelumnya ada infeksi, kita treatment, mungkin treatment yang tidak terlalu tepat. Nah, itu mereka kumannya juga berevolusi. Berevolusi menyebabkan menolak atau membuat antimikroba tersebut sehingga resisten. Wow. Jadi kayaknya kalau dibayangin kasihan juga kayaknya pasien-pasien yang ICU ini kalau lagi terus fighting gitu bisa dibilang kayak demam terus juga dong dok. Betul. Jadi gejalanya itu tidak sembuh-sembuh pasti. Jadi gejalanya timbul terus tidak akan selesai gitu ya. Bahkan kemungkinan cenderung menurun terus, tambah berat karena infeksi yang tidak tertangani akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ lain juga. Dia akan menyebar kemana-mana. Wow, ini dengernya aja tuh emang ini satu hal yang serius banget sih ya dok ya. Sangat-sangat serius. Serius banget. Wow, ini buat teman-teman yang lagi denger podcast yang mungkin ada keluarganya pernah punya pengalaman di ICU juga mungkin kebayang ya dok ya. Nah dok, pengen nanya juga nih, kira-kira apakah terdapat kemungkinan infeksi lain di samping bakteri yang mengancam kesembuhan pasien di ICU gitu dok? Ya, sebenarnya infeksi lain tuh sangat mungkin ya. Tadi disebutkan bahwa itu bisa saja oleh bakteri, bisa saja oleh jamur ya, atau oleh virus. Yang kemarin mungkin COVID tuh virus kan jelas. Itu bisa. Lama-lama virus kebal juga bisa. Bisa juga. Iya. Prinsipnya tetap sama ya. Sama. Jamur juga begitu. Pada case-case di ICU itu banyak jamur karena pada kondisi yang pasien yang benar-benar imunnya sangat rendah. Nah, yang mungkin punya penyakit bawaan yang menekan imun atau yang merusak imun, wah itu sangat mungkin infeksi jamur. Atau pasien-pasien yang memakai obat-obat penekan imun yang lama, mungkin obat-obat penekan reaksi imun seperti pasien transplant gitu ya. Itu sangat mungkin infeksi jamur. Atau pakai steroid yang lama gitu kan, jangka waktu lama, itu sangat mungkin terjadi infeksi jamur. Wow, oke. Ini dokter udah banyak banget sharing ilmu buat teman-teman yang lagi dengar podcast Sehat Seutuhnya. Menarik banget bahwa concern ini concern yang sangat serius. Kita seneng udah ada memang dokter yang ahli di bidangnya untuk sharing sama kita, meningkatkan awareness ya dok ya, dan juga kesadaran buat supaya kita juga terpapar informasi-informasi yang penting. Jadi semoga kita akan masih lanjutkan obrolan kita dengan Dr. Toto untuk apa sih yang kita keluarga pasien bisa lakukan dan diskusi ya dokter ya sama dokter ya, karena selalu open for discussion. Oke, nah dokter, waktu itu saya sendiri punya pengalaman nenek saya sempat di ICU. Waktu itu masuk tuh aspirasi pneumonia dok, riwayat stroke juga. Dan waktu itu sebulan sih dok di ICU, kita keluarga ya nunggu lumayan banget dok, lumayan banget. Dan waktu itu sempat juga tuh resisten, cuman saya bersyukurnya dan bersyukur banget tenaga kesehatannya itu komunikasinya baik banget dan akhirnya juga bisa
melewati fase kritis lah itu lah ya dok ya. Ngeri sih waktu itu, cuman ya ini apresiasi kita lah buat nakes, buat teman-teman juga yang lagi dengar podcast Sehat Seutuhnya, supaya nakes tuh bisa diajak diskusi ya, dan untuk kebaikan pasien, keluarga, anggota keluarga saya sendiri gitu. Nah dok, yang pengen ditanyain adalah apa sih sebenarnya yang bisa dilakuin pasien di ICU dan keluarganya untuk meminimalisir resiko dari resistensi antibiotik ini dok? Ya, terima kasih Mas Jeli. Jadi memang pertama-tama saya ucapkan bersyukur dulu ya, keluarga neneknya Thank you dok. lolos dari masa kritis ya. Masa tegang tuh dok. Masa tegang. Benar. Jadi sebenarnya ya semua turut serta ya. Keluarga juga ada peran pasti ya. Di samping untuk pembiayaan juga untuk komunikasi dengan dokter itu penting banget. Jadi saat awal-awal pasien masuk, memang kadang-kadang kondisi yang kritis gitu ya, kritis, pasti tenaga kesehatan dan semua tenaga kesehatan di situ ada dokter, perawat, semua timnya akan berusaha untuk menyelamatkan dulu, ya menyelamatkan pasien ini, ya. Apapun itu biasanya masa akut itu terjadi beberapa hari, itu beberapa hari biasanya kita sekitar 2-3 hari kita evaluasi. Ya, evaluasinya sih bukan 2-3 hari, evaluasinya tiap jam bahkan ya. Kalau kritis itu, tapi respon secara keseluruhan kita lihat general itu 2-3 hari. Nah, di situ kita biasa fokus untuk life saving dulu. Nah, setelah itu baru kita diskusi sama keluarga lebih dalam lagi. Jadi awalnya memang kita konsentrasi, kita jelaskan bahwa nanti keluarga juga begitu ya. Kita jelasin apakah kondisi seperti ini, memakai obat ini. Berikutnya, kalau sudah lebih lega itu ya, mungkin keluarga bisa mengunjungi kan, atau keluarga bisa sering mengunjungi. Nah, di situ peran keluarga di samping diskusi sama dokter saat mengunjungi harus hati-hati karena pasien di ICU rata-rata imunokompromis. Nah, benar. Ya rata-rata juga daya lawan tubuhnya melawan penyakit itu berkurang. Jangan sampai kita ini membawa penyakit itu. Nah, makanya saat masuk ke dalam rumah sakit, kalau karena kondisi kritis, kadang-kadang pasien tuh diam, pasien tuh ditenangkan, memakai mesin, alat-alat, mungkin efek kedekatan keluarga mungkin belum maksimal. Jadi kalau masuk itu mungkin harus cuci tangan terutama, harus banget itu, karena kuman itu banyak sekali di tangan. Harus itu kebiasaan sebelum masuk cuci tangan. Kalau 6 langkah ya dok ya? Ya, itu 6 langkah. Di situ biasanya di tiap ICU tuh ada pasti untuk cuci tangan. Yang kedua, mungkin juga pakai masker dulu. Kondisi itu. Nanti berikutnya biasanya kalau sudah tenang, kondisi pasien udah bisa interaksi, itu peran keluarga mulai masuk. Diharapkan dengan ada suara keluarga, ada bisikan keluarga, itu ada motivasi, ada rasa ternyata keluarga saya ada di sini, itu membangkitkan. Mungkin belum 100% juga, kadang-kadang masih dalam pengaruh obat juga ya, obat-obat sedasi, obat analgetik gitu ya, menyebabkan pasien itu cenderung tidur gitu ya. Tetapi respon pasti diperlukan, sangat diperlukan. Jadi memang keluarga ada kondisi-kondisi yang mungkin sabar dulu gitu ya, untuk berinteraksi secara maksimal, mungkin sampai berikutnya kalau memang dokter mengatakan dokter, keluarga silakan lebih sering gitu, bisa lebih aktif lagi. Iya benar-benar, itu bisa relate banget sih dok. Pas nenek saya lagi di ICU kan, kakak adik papa saya kebetulan banyak, kayak aduh ini udah berapa lama nggak bisa lihat nenek gitu kan. Tapi ternyata ya untuk kebaikan pasien itu sendiri. Betul. Jadi kayaknya keluarga pasien juga ini harus ngerti juga timingnya kapan. Tapi itu juga mungkin dari informasi dari petugas kesehatan ya, atau dari dokternya ya, bahwa nanti tanya aja kapan kita bisa jenguk rame-rame, kapan kita bisa berdoa gitu ya. Itu harus kadang-kadang kan berkunjung satu orang aja atau berkunjung di luar aja nggak boleh. Nah itu harus dimengertiin. Dikacain tuh harus dingertiin bahwa memang kondisinya saat itu harus seperti itu. Gitu. Nah nanti suatu saat timing, Anda boleh mendekat, itu kita informasikan pasti. Oke. Nah dok, kalau dari dokter sendiri nih ya, ada tips nggak sih gimana caranya keluarga itu bisa ngobrol, komunikasi sama dokter atau tenaga kesehatan? Mungkin kan ada yang takut atau gimana gitu dok ya? Ya sebenarnya sih tidak perlu takut ya, karena itu suatu hak dari keluarga pasien atau pasien itu mendapatkan informasi dari kondisi sakitnya dan kondisi perkembangannya atau terapinya.
Itu ada, bahkan di Permenkesnya ternyata ada, dari Permenkes di Republik Indonesia, yaitu nomor 290/2008. Wow, Jadi, udah lama. Iya, udah lama. Internasional pun memang sudah ada juga. Jadi semua itu harus dilibatkan. Nah tadi cuma keterlibatannya itu seberapa gitu ya, itu ada porsi-porsinya. Nah itu yang harus dikomunikasikan. Nah jangan sampai ada salah persepsi. Nah, kita tidak boleh ngunjungin, ini kan keluarga kita dekat begini. Nah itu, ini demi kebaikan. Demi kebaikan. Nah itu miskomunikasi ini kan obatnya atau treatmentnya ya komunikasi yang baik. Nah komunikasi yang baik itu harus saling menjaga gitu ya, menjaga. Kalau bisa itu keluarga membuat janji gitu untuk ketemu, apalagi kalau dokternya cukup banyak, untuk yang menangani itu buat janji saja. Nah dok, kita mau ketemu dengan tim dokter gitu ya, untuk melihat perkembangan, itu bisa banget, karena dokter juga pasti ada kerjaan yang lain juga gitu ya, makanya kita sempatkan lah untuk ketemu, untuk menjelaskan, mendiskusikan seperti itu. Jadi itu penting. Berikutnya kita juga harus sebelum diskusi, kalau bisa harus siap apa yang mau ditanyakan. Oke. Iya, kadang-kadang kita sudah diskusi nih, dia sudah berhadapan nih, bingung apa yang mau ditanyakan ya. Apa gitu. Kalau bisa itu. Nah, kalau pertama mungkin mencari informasi sakitnya apa dulu. Gitu kan? Nah, sakitnya apa dulu, berikutnya pertanyaan berikutnya lebih dalam lagi. Sudah belajar nih, di Google kan banyak banget ya, googling aja. Betul. Nah, itu ditanyakan aja. Nah, itu lebih dokternya saya kira pasti sangat welcome kalau keluarganya care, keluarganya mengerti, itu pasti senang banget. Dan ini sekalian edukasi gitu ya. Benar. Edukasi ke keluarga bahwa sakit berat itu bisa dicegah loh gitu ya. Dan akibatnya ternyata juga cost-nya luar biasa ya. Waktunya, wasting time-nya juga luar biasa, menunggunya keluarga itu luar biasa. Betul. Ya, itu saya kira penting banget komunikasi dibangun antara ke pasien, keluarga pasien, dan tim kesehatan. Itu sangat penting. Oke. Tadi jadi harus sebenarnya pasien udah tahu ya, ada haknya ya. Betul, ada haknya. Bisa buat janji sama dokter, siapin pertanyaan. Betul. Dan dokternya juga wajib sebenarnya harus menjelaskan itu. Oke. Menarik nih. Jadi teman-teman boleh dicatat ya, ini tips dari Dokter Toto supaya teman-teman bisa komunikasi dengan baik ya untuk kemajuan anggota keluarga atau mungkin teman yang mungkin lagi dirawat di ICU. Nah, Dok, kalau dari prinsip ya, kira-kira ada nggak sih prinsip-prinsip yang dokter biasa praktekkan, lakukan sebagai tenaga kesehatan dari penggunaan antibiotik di ICU, Dok? Ya, jadi memang sebenarnya pemakaian antibiotik itu sama prinsipnya ya, baik di ICU atau di sehari-hari. Gitu ya. Jadi jalan gitu ya. Nah, rawat jalan itu harus ada tepat waktu gitu ya, tepat pasien dan tepat guna. Tepat waktu. Jadi jangan seenak-enaknya minum antibiotik. Kalau memang 3 kali sehari ya 3 kali sehari. Ya, waktunya mau pagi, siang, sore ya pagi, siang, sore, karena antibiotik itu harus ada kadar tertentu di dalam darah yang bisa membunuh kuman. Dan waktunya itu kalau umpamanya 3 kali 1 ya harus, kalau umpamanya kelebihan sedikit bisa turun, kumannya mungkin itu yang menyebabkan resisten jadinya. Ya kumannya sempat bernapas semua, bergerak gitu, baru antibiotik kapan-kapan diminum lagi. Ya itu juga tepat pasien juga begitu. Kumannya harus cocok. Kalau infeksinya di paru-paru, kita cari obat yang memang khusus untuk paru-paru dan memang penetrasi di paru-paru bagus. Gitu. Dan tepat guna juga seperti itu. Tepat guna juga antibiotik kalau pada pasien-pasien harus pakai oral atau harus pakai infus ya. Infus atau pakai oral. Jadi semua pakai antibiotik itu tidak boleh sembarangan, karena kuman itu jangan diberi kesempatan untuk bangkit gitu ya. Harus kita des. Nah, itu ya langsung clear ya. Langsung jitu dar gitu ya. Gitu. Kita harapkan begitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Dok, ini jadi kepikiran juga kalau dalam berkomunikasi antara keluarga pasien sama dokter gitu kan. Kadang mungkin ada istilah-istilah medis gitu yang susah dimengerti. Nah, itu gimana Dok tipsnya kira-kira, Dok? Ya memang kadang-kadang kita dokter ini tidak sadar ya mengeluarkan bahasa-bahasa medis ke keluarga. Nah ini saran saya sih, kalau ada yang tidak dimengerti, tanya saja.
Ya bertanya aja, dan itu juga nanti kita sadar, oh iya ya, kayak saya bicara dengan siapa gitu ya. Jadi saya juga berapa kali mengalami seperti itu sampai kita mungkin sudah terbiasa. Jadi istilah-istilah medis akhirnya dibuat seperti awam kalau kita makin sering komunikasi, dan itu juga kita tertolong dengan sifat kritis dari keluarga. Dari keluarga kita harapkan juga kritis. Kalau memang tidak mengerti, bertanya saja. Dok, ini apa sih? Dok, ini apa sih? Ini istilah apa sih? Itu aja. Pasti kita akan jelasin. Makin sebenarnya kalau saya sih paling seneng jelasin gitu ya. Ya itu. Ditanya malah seneng ya? Iya, seneng karena kita harapkan keluarga benar-benar mengerti, dan itu bisa juga untuk dirinya ya, untuk orang-orang yang masih sehat gitu ya, atau orang-orang teman-temannya untuk menjelaskan itu. Jadi itu sekalian tanya edukasi. Aja ya? Tanya saja. Tanya kan gratis ya, Dok. Oh iya, selagi bertanya saja ya. Itu kalau ada keluarga yang sakit di ICU itu bertanya untuk pelajaran kita ya, untuk tambah ilmu kita. Saran saya begitu. Dokter Toto, thank you so much sudah berbagi dengan kita semua. Sama-sama Mas Willy, semoga podcast ini bisa berguna untuk pasien dan keluarga yang mendengarkan. Amin. Pasti dok. Tadi Dokter Toto sudah banyak sekali berbagi dengan kita semua tentang antimicrobial resistance atau AMR ini yang bisa menjadi salah satu silent pandemi. Ya, seperti yang tadi Dokter Toto katakan juga, ada beberapa hal yang kita memang harus ingat teman-teman, bahwa antimicrobial resistance ini bisa terjadi di mana saja, walaupun pasien di ICU ini jadi yang salah satu yang paling rentan. Lalu juga kita sebagai keluarga pasien, kita ini perlu belajar juga untuk meminimalisir resiko resistensi ini di keluarga kita, mungkin yang lagi dirawat di ICU. Kalau kita sampai diperbolehkan masuk, kita harus cuci tangan ya, 6 langkah cuci tangannya ya. Udah gitu kita harus pakai masker. Udah gitu kita juga perlu mengikuti saran-saran dokter di mana dan kapan kita bisa masuk ya. Jadi mungkin kita keluarga pengen lihat keluarga kita, tapi ikuti saran dokter karena dokter juga tahu kondisi pasien yang terbaik pada saat itu. Lalu kita juga dokter sharing juga mengenai tips bagaimana kita sebagai keluarga bisa berkomunikasi dengan dokter. Satu, kita harus tahu kita punya hak untuk komunikasi sama dokter. Lalu yang kedua, kita buat janji. Dokter juga kan banyak nih, sibuk juga ya, banyak kegiatan yang lain yang harus diurus juga. Buat janji, dok bisa nggak kita ngobrol? Pengen tahu kondisi update dari keluarga saya. Lalu yang penting juga, ketika kita udah buat janji, siapin dulu pertanyaannya teman-teman ya, supaya diskusi sama dokternya efektif banget. Jadi jangan masih kita masih nggak tahu ya mau nanya apa sama dokter. Lalu yang paling penting juga, penggunaan antibiotik atau antimikroba di ICU ini harus tepat waktu, tepat pasiennya, dan tepat guna. Dan ini teman-teman harus ikutin dengan baik, karena kalau enggak, resiko resistennya juga akan meningkat. Supaya semua pengobatan yang dilakukan itu jitu ya, jitu on target banget, sesuai dengan target dan harapan kita semua juga. Jadi terima kasih banyak ke Pfizer Indonesia sudah membuat podcast ini memungkinkan sehingga teman-teman bisa mengerti dan mendapatkan informasi yang lebih banyak, meningkatkan awareness kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Seperti biasa teman-teman, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.